Kata Sri Mulyani, pajak jadi naik 12% awal tahun nanti, padahal ekonomi rakyat lagi tidak baik-baik saja. Tolong ajari pejabat tutorial dari Rasul untuk memperoleh pendapatan negara tanpa pajak berikut ini. An-nasu syuraka'u fi salasatin. Rakyat itu punya hak bersama dalam 3 hal. Al-ma' wal kala' wan nar, yaitu air, padang gembala, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau para pejabat nggak ngerti maksud hadis ini, tolong ajari mereka sampai pinter. Maksud hadis ini adalah rakyat seluruhnya ini punya hak atas sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas alam, emas, tembaga, nikel, hutan, hingga lautan. Artinya negara wajib mengelola semua sumber daya alam tadi, lalu hasilnya dikasihkan rakyat secara langsung atau tidak langsung. Kalau hadis ini dijadikan tutorial memperoleh pendapatan negara, kita sudah pasti bisa biayai negara, tidak perlu memaksakan pajak. Karena sumber daya alam kita kalau dihitung-hitung kurang lebih 5.500 triliun per tahun. Sementara APBN kita cuma 3.000 triliun, berarti cukup. Bahkan masih sisa 2.000 triliun. Andai pejabat mau belajar dan menerapkan tutorial Rasul tadi, tentu rakyat tidak semenderita ini. Tapi karena pejabat kita pakai tutorial barat kapitalis, yaitu dengan menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara, sehingga keringat kerja keras rakyat dipajak, dipalak untuk biayai negara. Astagfirullah. Kalau pejabat masih ngeyel dan tanya, memangnya ada contoh negara yang tidak menerapkan pajak? Silakan dijawab begini, kalau negara yang berbasis kapitalis demokrasi, tidak ada negara yang bisa berdiri tanpa pajak. Tapi kalau negara yang berbasis syariat Islam, tentu ada yang tanpa pajak. Silakan suruh para pejabat baca buku sejarah negara yang dipimpin oleh Rasul sendiri, juga negara yang dipimpin oleh sahabat. Kalau perlu belajar sampai negara di masa Turki Utsmani 1924, pasti pejabat nemu contoh negara tanpa pajak. Sekarang tergantung pejabat kita, negara ini mau nyontoh barat kapitalis atau nyontoh Rasulullah. Menurut kalian gimana?